Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara sosialisasi kepanitiaan ini, dan saya ucapkan juga selamat atas kehadiran Pak Abadi sebagai Wakil Rektor 2, Pak Asrul sebagai Wakil Rektor Akademik, dan berikutnya adalah Pak Uda, mungkin masih ada kesibukan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi malam kita informasikan undangannya mendadak karena dari Pak Rektor memang dari pimpinan diinformasikan untuk segera mengadakan pertemuan terkait kepanitiaan IPT ini. Jadi sore langsung malam kita buatkan surat, dan hari ini kita langsung ketemu karena memang ya instruksi dari pimpinan. Nah, ini untuk sosialisasi kepanitiaan IPT ini memang akreditasi institusi kita beradanya Universitas Yogyakarta itu bulan Agustus 2022, dan posisinya untuk reakreditasi itu kita sudah kena yang kriteria 9 yang cukup lumayan banyak ya. Jadi nanti akan disosialisasikan terkait kepanitiaan. Per kriteria itu punya siapa saja, secara umum siapa saja. Nah, itu memang terkait pedoman pengelolaan ketersediaan dokumen itu memang di LPM dulu sudah kita identifikasi berdasarkan kriteria 9. Nanti kurang lebihnya bisa kita diskusikan, atau nanti kalau kurang lengkap informasinya nanti bisa ditanyakan ke LPM bagian divisi akreditasi terkait butir-butir instrumen yang belum bisa dipahami. Nah, memang dari persiapan sebelumnya ini dokumen-dokumen yang kita tarik dan kita lakukan di LPM, sekali lagi yang kemarin kita lakukan, dan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu Audi yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi dokumen yang kita minta. Kemarin itu memang dalam rangka untuk persiapan dokumen IPT. Jadi nanti kalau ini sudah terbentuk, minimal sudah tidak terlalu banyak yang harus kita temui. Posisinya seperti itu. Nah, untuk kegiatan IPT ini sendiri memang kriteria yang 9 ini kan lumayan banyak. Jadi ada 9, jadi nanti timnya memang juga lumayan karena sudah berbasis outcome. Jadi memang sudah nanti timnya itu sudah kita identifikasi berdasarkan pembagian yang ada, kita identifikasi di awal seperti pada pedoman pengelolaan itu memang yang harus dipenuhi itu dulu, dokumen yang harus dipenuhi itu dulu, karena itu belum menginjak untuk belum masuk ke tahap selanjutnya untuk perhitungannya. Jadi itu masih tahap awal untuk pemenuhan dokumennya, itu yang memang harus disediakan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya dan bagaimananya, oh ya, saya informasikan untuk Pak Rektor masih ada acara. Jadi ini tadi sudah dimulai dulu, nanti akan dipimpin oleh Pak Asrul. Nah, untuk selanjutnya informasi terkait timnya siapa saja mungkin akan disampaikan oleh Pak Asrul. Waktu kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Pasuruan, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Wakil Rektor 3, dan Pak PM yang pada saat hari ini punya gawe untuk persiapan akreditasi AIBT, para Bapak Ibu yang nantinya tergabung dalam panitiaan atau akreditasi realisasi institusi Universitas Pasuruan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah pada siang hari ini dengan tradisi baru. Hari Sabtu kita rapat, jadi ada banyak yang menanyakan hari Sabtu kita rapat. Tapi saya melihat bahwa hari ini jawabannya yang hadir alhamdulillah. Semoga ini menjadi starting point awal ya untuk bagaimana nanti tim ini bisa bekerja dengan baik. Bahwa itu yang saya hormati, bahwa akreditasi adalah sebuah keharusan bagi lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Namun demikian memang ada kebijakan dari Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang sistem akreditasi baru, bahwa akreditasi yang sekarang diterbitkan oleh kebijakan Kemendikbud dan PPD, yang pertama memang kalau saya menjawabkan itu akreditasinya sekarang sukarela ya. Artinya sukarela bahwa nanti semua institusi dalam perguruan tinggi itu ketika masih puas dengan status akreditasinya, maka institusi atau program studi itu tidak harus mengajukan orang baru atau reakreditasi, tinggal permohonan untuk menetapkan status akreditasi lama. Namun demikian juga ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi, diantaranya dosen tetap ya. Terus yang kedua adalah perbandingan dosen dan mahasiswa, terus yang pendidikan pengabdian, dan juga yang terpenting adalah bahwa lembaga tersebut tidak sedang berada dalam satu kasus masalah atau tidak ada konflik ya. Nah ini sudah kita laksanakan pada beberapa bulan yang lalu, diantaranya prodi psikologi, prodi informatika, ITB, dan yang sedang kita menunggu sekarang adalah bahasa Arab. Jadi kita masih puas dalam status akreditasi B, maka kita tidak mengajukan orang untuk reakreditasi. Kita diperbolehkan untuk mengajukan reakreditasi apabila kita ingin meningkatkan status akreditasi. Kalau dulu mungkin B kita tidak puas ke A, maka kita mengajukan reakreditasi. Itu dalam sistem yang baru. Namun demikian bahwa beriringan kebijakan tersebut ada kebijakan baru untuk status akreditasi yang tadinya A, B, C, sekarang baik sekali dan unggul. Nah, ini juga yang harus disikapi oleh para kaprodi di semua yang ada di Universitas Pasuruan, bahwa kita hanya diberikan hak 1 kali perpanjangan. Perpanjangan yang kedua kita harus masuk kepada kriteria 9. Jadi contohnya kayak PAI kemarin psikologi, THPI ya, aktivis ya. Terus nanti yang terakhir ini TP, komunikasi dan PPA. Maka untuk 5 tahun ke depan sebelum masa itu berakhir, setengah tahun sebelum masa berakhir, kita harus mengajukan ISK. ISK kalau program studi
instrumen ISK itu instrumen suplemen khusus ya untuk prodi. Jadi artinya kita harus menyesuaikan dari 7 standar ke 9 standar, nambahi 2 standar itu sendiri. Maka dengan demikian yang sudah perpanjangan kemarin, nanti kita harus menyiapkan ISK pada perpanjangan berikutnya. Apabila memang kita masih senang dengan status akreditasi yang kita dapatkan, karena juga banyak kasus yang sudah terakreditasi B masuk kategori 9 terus bebas menjadi statusnya turun C atau mungkin baik. Maka ini juga perlu dipikirkan bersama. Terus juga bahwa dari Permendikbud nomor 7 nanti semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia, khususnya para prodi yang ada itu diarahkan untuk aplikasi internasional. Nah ini yang juga sebenarnya Yogyakarta juga sedang mempersiapkan itu. Kemarin kita sudah melakukan ISO dan nanti ISO juga sangat membantu terhadap kegiatan aplikasi PT dan program studi. Nah beberapa hal nanti yang disiapkan tentunya dengan kebijakan baru ini. Contoh kayak di teknik mesin ya. Kita pada standar 9 ya. Ternyata masih lemah publikasi ilmiah, jurnal nasional, internasional dan lain sebagainya. Terus kerjasama ya. Kalau dulu mungkin yang penting ada kontrak kerjasama selesai atau MOU, sekarang tidak, implementasinya atau PKS-nya itu sudah ada buktinya. Sehingga pimpinan kemarin juga yang lama masih ingin menggagas nanti bagaimana semua prodi itu punya MOU dengan perguruan tinggi di luar negeri, yang tentunya ini ya cukup berat, tapi ya kita harus juga melakukan seperti itu, apalagi nanti untuk HIPT. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal yang baru yang perlu disikapi terkait dengan aplikasi HIPT. Kemarin kita tahu bahwa ada program IPA PKKM dan KSK serta IPA yang lain terkait kampus Merdeka Belajar. Ternyata kita terkendala dengan status akreditasi kita yang ini. Jadi ada beberapa program-program IPA yang kita tidak bisa mengikuti IPA tersebut karena status akreditasinya C. Ya, contohnya umpamanya untuk apa? Dosen apa Bu yang boleh ini? Modul Nusantara. Modul Nusantara. Ya. Pertukaran pelajar nggak bisa, pertukaran dosen nggak bisa. Pertukaran dosen sampai tidak bisa. Nah, kita Base. jelas dari itu kita sangat dirugikan sekali dengan status akreditasi kita yang masih C. Terus yang kedua, ini juga ada kebijakan baru yang cukup membuat saya tidak bisa tidur ya. Kemarin laporan dari Pak Faiz OPAA bahwa kebijakan baru nanti di ijazah yang akan ditulis akreditasinya ya Pak Faiz, itu bukan akreditasi prodi tapi akreditasi institusi. Jadi nanti di lembar ijazah biasanya kan kalau dulu kita terbitkan ijazah yang kita tanda rektor, yang dicantumkan di situ adalah status akreditasi prodi. Sekarang kebijakan baru adalah status akreditasi institusi. Kalau demikian, yang B dari prodi-prodi yang ada itu akan tertutup dengan status akreditasi kita yang masih C. Nah, maka ini perlu diambil sikap yang cepat dan strategis bagaimana nanti minimal tahun ini sajalah kita mengantarkan mahasiswa lulus pada tanggal 6 September itu 6 November dengan ijazah yang memang mau tidak mau kita harus menyambungkan akreditasi institusi itu masih C. Tapi tahun depan dengan reakreditasi institusi ini kita targetkan minimal baik sekali. Jadi baik sekali itu kan B, kalau baik itu C, baik sekali itu B, unggul itu A. Nah,
mungkin nanti Pak Faris ketika ijazah itu diberikan kepada mahasiswa harus dilampiri akreditasi prodi. Jadi ketika mereka melamar pekerjaan dibaca akreditasi institusinya C, itu dilampiri akreditasi prodi yang B aja. Ya kecuali dari mesin akreditasinya institusi C, mesin C terima kasih saja. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita cermati pada siang hari ini bahwa status akreditasi ini juga sangat penting sekali untuk masa depan institusi dan perusahaan kita nantinya. Sebelum nanti kita membahas tentang akreditasi institusi, ini ada 2 program studi yang sudah habis, dan kalau kita lihat batas waktu terakhir pengajuan akreditasi itu kan 6 bulan secara undang-undang. Kalau dulu mungkin 3 bulan kita masih bisa nyusul. Kalau sekarang sistemnya online, apakah nanti bisa nyusul? Jadi ada prodi pasca sarjana sama prodi teknik mesin yang menurut informasi dari LPM bahwa teknik mesin itu selesai bulan Maret, pasca sarjana bulan April. Nah ini kalau dihitung mundur itu sudah kurang dari 6 bulan. Kita aman-aman saja kalau sistemnya kayak dulu belum online ya. Kalau online itu kan sudah terkunci. Nah ini yang segera disikapi nanti oleh dekan teknik sama dekan FAI serta kaprodi pasca sarjana dan kaprodi teknik bagaimana untuk menyiasati ini. Untuk terkait akreditasi program studi dan juga IPT, kampus Universitas Jakarta melalui kebijakan rektor bahwa kemarin bisa disampaikan ketika kita bersama-sama pada acara sosialisasi kurikulum MBKM di Hotel Second ya. Kita akan membantu yang pertama tentang kepakatan dosen. Kita jujur punya lektor, tapi kita belum punya lektor kepala. Itu jelas grade-nya nanti juga akan turun. Oleh sebab itu kemarin sudah Bapak SDM sudah mengumpulkan dan membantu untuk percepatan kenaikan pangkat bagi dosen-dosen kita, baik yang asisten ahli, ahlinya ahli waris atau harus naik ke lektor ya. Lektor 200 ke 300 terus ke lektor kepala ya. Ini sedang kita dampingi para dosen segera melakukan peningkatan kepangkatan atau jabatan fungsional dosen itu sendiri. Di samping itu bahwa kita juga harus mengakui kita masih lemah pada publikasi jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional berreputasi ya. Maka ini sedang digodok oleh pimpinan apakah nanti ada pendampingan. Yang jelas ada pendampingan. Terus yang kedua, apakah nanti ketika publikasi jurnal itu ada pendampingan dana dari universitas atau tidak, ini belum kita ambil tindakan juga. Tapi kami mendorong nanti minimal ada pendampingan administratif dan juga ada pendampingan dana. Harus namanya publikasi jurnal internasional yang berreputasi berapa? 7 juta, 9 juta ya kan? 5 Pak, di 1 di 2. Iya, kalau di 1 ya. Kalau di 1 nanti jatahnya Pak Eko saja. Kalau kita nanti cukup di 3 ya Pak. Nah, 3 15. Karena syaratnya lektor kepala minimal ada 1 dan itu jadi guru utama. Nah, kalau 15 namanya dibantu oleh Universitas Jakarta 14.750 kan kita tidak bayar 250. Saya nggak tahu nanti paham Pak, gratis sama tidak ya. Itu profitnya aja Pak. Artinya bahwa kami ingin mendorong tanggal melakukan itu untuk kita segera. Kalau tidak diiringi dengan kebijakan seperti itu, maka pendekatan akreditasi ini akan lambat ya. Terus yang ketiga juga nanti ada kebijakan untuk bagaimana
prodi dan institusi menggandeng kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Nah, perguruan tinggi luar negeri ini yang tolonglah nanti prodi-prodi mulai dipetakan sehingga nanti sejalan ini wilayahnya pemerintah nanti kita bisa berikan arahan jalan dengan universitas, ketika universitas nanti kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri sekalian beberapa prodi atau mungkin hampir semua prodi itu bisa ikut di situ kan lebih enak. Gak usah jauh-jauh, yang penting luar negeri. Brunei Darussalam kan juga luar negeri, Malaysia juga luar negeri. Yang penting luar negeri. Atau Timor Leste juga luar negeri. Tapi kalau kita mau kita selain nanti kerjasama itu, maka hal-hal yang secepatnya harus kita lakukan adalah dari sekarang para Kaprodi perhatikan itu sudah harus menginventarisir kebutuhan akreditasi karena kebijakan pribadinya Pak Rektor sekarang harus tersistem melalui online digitalisasi. Jadi kemarin di pimpinan saya ditugaskan secara khusus untuk mengawal LSP akreditasi EPT. Pak Huda itu repositori dan Pak Hambani itu suruh secepatnya membayar dosen-dosen dan juga nanti yang jurnal-jurnal ya. Jadi itu sudah direncanakan oleh Pak Rektor. Saya kemarin juga Bapak Ibu semuanya, pengusaha yang dididik itu udah buat. Ya LSP-nya sudah naik ke Pak Maka. Besok ada rapat EPT Sabtu besok. Iya Sabtu. Jam berapa akhirnya saya salah, jam 10. Jadi ini Pak Rektor memang menginginkan ini harus lebih cepat untuk kita kita atasi atau kita kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, nah saya kemarin sore sampai ditanya, ya apa hubungannya sama dengan Pak Asaril? Ya masih sama-sama asik Pak, karena Pak Asaril itu juga kan memakai saya, Pak Asarul, lalu Pak Asarul sekarang juga pakai Asaril. Ternyata menginformasikan ke Pak Dedi bahwa Pak Rektor minta untuk segera menghubungi Pak Asaril mengawal EPT dan program studi yang ada. Pak Asaril masih bulan. Terus kebetulan kemarin Pak Denny sore datang ke rumah ngobrol-ngobrol, Pak Asaril ngepel, saya gini kan, kalau Pak Asaril tidak bisa untuk mendampingi kita, maka harus saya ganti dengan Pak Asarul. Yang tadi memberikan informasi ke kami bahwa Pak Asaril insya Allah punya waktu dengan kepadatan acaranya. Akhirnya saya perkosa dalam tanda petik keluar tanggalnya tanggal 23 dan tanggal 24 hari Sabtu dan Minggu. Ojo bersuruh foto yang merapai. Jadi nanti tanggal 23-24 kita sudah mulai bekerja untuk akreditasi EPT. Cuma begini, hari Sabtu itu apakah nanti kita pakai untuk EPT? Kalau memang satu hari pimpinannya selesai, maka hari Minggunya nanti akan kita pakai untuk mengawal dua prodi teknik mesin dan juga pasca sarjana. Nah ini bersifat konsultatif, nanti saya kepada Pak Rektor, kalau Pak Rektor SSC untuk pendampingan akreditasi prodi, maka nanti kita ambil satu hari. Tapi kalau semuanya nanti Pak Rektor mengambil kebijakan pakai semuanya EPT, berarti ya Sabtu Minggu kita punya acara untuk penyusunan peran EPT. Jadi Bapak Ibu mau ambil gaya hari Jumat juga nggak apa-apa, nanti saya cerita Pak Ali. Jadi nanti hari Minggunya masuk. Kalau Bapak Ibu mau masuk semuanya ya nggak apa-apa. Selain itu, Bapak Ibu bahwa nanti tim aplikasi yang akan ditandatangani siang ini oleh Pak Rektor adalah tim yang sudah ditunjuk oleh pimpinan untuk membidangi masing-masing kriteria dari kriteria 1 sampai kriteria 9. Cuma kayaknya tadi saya lihat di pedoman pengelolaan itu masih kayak kurang untuk kerjasama dan sebagainya kok belum ada. Minimal Bapak
Bapak Ibu semuanya nanti tahu posisi masing-masing, baik dari koordinator LK LEDBT sama LKPT sampai di kriteria 1 sama kriteria 9. Nah, saya sebenarnya akan membacakan ini tapi belum ditangani, nanti saya bocorkan saja biar Bapak Ibu juga nggak penasaran gitu kan. Saya ditaruh di mana, kalau saya ditaruh atau tidak. Itu yang jelas bahwa ini sudah dipikirkan masa-masa oleh tim dan oleh pimpinan. Sampai tadi malam Pak Luteh juga sudah WA kepada ini. Itu sudah tidak ya. Alhamdulillah Pak Luteh juga sudah mengambil langkah untuk bagaimana nanti juga untuk mahasiswa dan sebagainya sudah siap tertur. Begitu juga Pak Ambadi kemarin datanya ke saya, tapi Pak Din saya tahu Pak Din ini opo untuk IPT, untuk di bagian WR2 khususnya keuangan otonomiro santai Pak titik kalau KKP. Jadi nanti akan disosialisasikan oleh Pak Kodir. Cuma kami juga tidak tahu Pak Kodir datangnya jam berapa. Sebelum, karena nanti jam 1 juga pimpinan akan ada acara Zoom meeting dengan mitra kerja, sehingga kami targetkan nanti rapat ini jam 12.30 maksimal itu sudah harus selesai. Perlu saya bocorkan, tapi nanti kalau sudah saya bocorkan Bapak Ibu jangan bilang karakter dibocorkan ya, saya nggak enak. Jadi kalau untuk penanggung jawabnya jelas rektor, pengarahnya seluruh wakil rektor, ketuanya itu Bapak Dr. Dendeng Utomo, sekretarisnya Bu Ama Faiza, bendaharanya Mas Miftahul Huda, koordinator LED dan PT, LEDBT adalah Pak Ahmad Yusuf, koordinator LKPT Desi Cahya Ning Utami. Kebetulan 2 orang ini tidak ada semuanya. Bu Desi masih di Jogja, Pak Yusuf masih di Jakarta. Ngurusi apa? Karo kira-kira kan gitu. Kriteria 1, sudah hadir Pak Yusuf? Belum ya? Kriteria 1 tentang kebijakan visi misi tujuan dan strategi. Nanti koordinatornya oleh Bu Dr. Ani Purwatulus. Usta ya Bu ya? Bilkop Pak. Terus juga anggotanya Bapak Dr. Ahmad Ma'ruf, Bu Ida Lumhatul Fuad, Pak Misbahul Munir. Jadi nanti 4 orang ini pakar-pakar untuk kebijakan visi misi tujuan dan strategi. Nanti dipercaya untuk merumuskan itu. Apa visi misi di Solo, tujuan dan strategi di Solo. Sudah ada semuanya, nanti kan tidak. Tinggal mungkin masukan karena narasinya itu yang ini ya bahasanya Pak Ambali. Terus untuk kriteria 2 adalah kebijakan tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Dan kebijakan SDM. Orangnya mana nih Pak tadi? Jadi ini kriteria 2 kebijakan tata pamong dan tata kelola dan kerjasama, dan kriteria 4 adalah kebijakan SDM. Yang pertama Bu Nuraini SS MAP koordinatornya. Timnya adalah masukan Asyari STMC, Pak Ali Muhtarom, Pak Miftahul Yusuf dan Pak Dr. Anis Abdul Amin. Nah, ini kebijakan tata pamong, tata kelola, kebijakan SDM kan nggak ada, tapi di kriterianya dipisah 2 dan 4 jika kita banding di sini menjadi 1. Jadi ini ini nanti ada masukan Gus Muhtarom, Pak Bibin dan Pak Abdul Amin di kriteria 2 dan kriteria 4. Untuk kriteria 3 kebijakan mahasiswa, ini kriteria 2 nanti mungkin yang awal Pak Ambali, 2 dan 4 Pak Ambali. Kriteria 3 kebijakan mahasiswa nanti akan mengawal Pak Huda, koordinatornya Pak Faris SS M Medcom, anggotanya Pak Muhammad Nizar SE SYMPI,
Yang ketiga Mas Aris Setiawan, SPSI, MPSI. Yang keempat adalah Muhammad Anjar Hariswasono, STMP. Itu yang kriteria 3. Kriteria 5, kebijakan keuangan sarana dan prasarana, nanti juga Pak Ambali. Koordinatornya adalah Bu Viva. Tatimnya adalah Nur Ajisha SOS MAP, Bu Natania Bayu Astrela, Bu Asrihah, dan Iliatus Soleha. Itu kriteria 5. Untuk kriteria 6, kebijakan pendidikan, itu koordinatornya Bu Dr. Weni Maminianti, anggotanya nanti Mas Agus Prianto, Mas Nur Rahmatullah, dan Abdul Wahid. Wah, ini kebetulan ada Bu Weni, ada Mas Agus, ada Bu Wahnur Rahman. Tadi kita ngomong LP3 itu depannya WW semuanya. Apa Pak? Iya Bu Weni, Mas Wahid, Mas Wahid, Mas Wanang, Mas Nur Rahmatullah, itu kebijakan pendidikan dan kriteria 6 ya. Untuk kriteria 7, 8, dan 9 ini dipaketkan satu. Gak apa-apa, nanti mau saya tambah pakai. Kebijakan penelitian PKM serta luaran dan capaian lintas perguruan tinggi. Koordinatornya Pak Teguh Sarwo Haji, anggotanya Muhammad Hasim, Jafar Sotik, Muhammad Julhan, Nani Khalifah, dan Imron Masud STMT. Untuk sirkulasi data, Muhammad Syaifullah SOS, ini Mas Gumantara HP Samsung loh Bapak. Mas Gumantara, ini Mas. Iya. Operator persiapan dokumen ITT, operatornya nanti ya nanti akan diterangkan per item. Mas Wiga Adi Anggono, Walidini Syekhul Huda. Ya, ini ya IT database. Ini sebenarnya tidak masuk kriteria, tapi ini penting dan ini yang maunya Pak Rektor. Jadi kemarin itu kan Pak Rektor sudah beli HP ini ini. Tapi ternyata juga kalah masih dengan HP saya. HP saya masih Samsung ya. Pak Rektor walaupun HP-nya dibuka itu ada sinyalnya nggak ada. Jadi di database ini ada Muhammad Iqbal Rosadi, koordinator, Mas Ali Faizin, Husnul Khuluq, Muhammad Rufel, Abdul Rosyad. Yang mau saya cermati ini di database. Pak Rektor pengennya sudah beli HP mahal. HP-nya juga, kalau saya kan isinya cuma satu, kalau Pak Rektor kan isinya 2. Kalau Pak Uda malah 2 dijadikan satu karena HP-nya 2. Kalau Pak Hambali malah nggak pernah pakai HP, itu nggak pernah diangkat. Takutnya nanti dibayar. Jadi maunya Pak Rektor nanti ketika ditanya asesor, contoh SDM yang punya kepangkatan rektor kepala berapa, maunya tinggal klik 5. Terus namanya sertifikat haki ada berapa, tinggal mengklik. Nah, itu tantangannya Pak Rektor pada kita. Artinya bahwa nanti tim akreditasi ini akan dibuatkan sistem digital ya oleh tim IT yang dikoordinatori oleh Pak Muhammad Imron Rosadi. Nah, alasannya sederhana. Ya, sampai saya itu ada manfaatnya. Jadi nanti seperti itu, database masuk di HP-nya Pak Rektor, sampai nanti akan tahu bahwa sejauh mana data itu terisi dan juga sejauh mana progres kerja dari masing-masing lembaga. Nah, ini yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Saya nanti Bapak Ibu tadi saya lihat semuanya. Setelah saya bacakan bocoran SK-nya gembira semuanya, katanya alhamdulillah dari posisi yang tepat, katanya seperti itu. Jadi nggak usah protes, nanti tinggal ditangani sama Pak Rektor. Saya matur Pak Rektor, ini Pak tinggal ditandatangani, ini Bapak Ibu semuanya yang termasuk di sini, semuanya berbahagia, bunga sumringah katanya. Nanti Pak Rektor juga tanda tangannya juga langsung nanti ke Pak Ambali, tolong Pak Ambali itu dikawal. Nah,
Bapak Ibu, mungkin ini sebagai pengantar saya dari Bapak WR 1. Nah, selanjutnya ini ada Bapak WR 2, ada Bapak WR 3. Nah, yang jelas semuanya nanti akan mempunyai posisi yang sama, setara, ya kan? Tidak ada yang tidak ada yang tinggi, tidak ada yang tinggi, semuanya jawab koordinatif dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama-sama di hadapan asesor, Pak Rektor, WR 1, WR 2, WR 3 dan Bapak Ibu semuanya. Karena juga nanti kegiatan aplikasi institusi jelas akan turun ke prodi. Itu alhamdulillah yang kita dapat teknik mesin dan sampai sekarang belum bisa pakai teknik mesin ya. Kami persilakan Bapak Rektor 3 dulu, Bapak Rektor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Rektor dan juga Bapak Rektor dan juga calon ketua Pak Pelaksana, karena SK-nya belum ditandatangani. Sama Rektor ditandatangani ini kami hormati dan juga seluruh undangan yang kami ucapkan terima kasih banyak pada hari Sabtu seperti ini. Tentunya ada yang cepetan rapat Pak Menteri pasti sudah menginstruksikan seperti itu ke ruangan saya. Oh ya, baik Pak. Baik, tentunya untuk di bidang yang sudah disampaikan oleh Bapak ini, tentunya kami akan tidak jauh dengan apa yang disampaikan oleh Bapak WR 1. Apa yang diinginkan dan apa yang dilakukan, tentunya itu harus ada dasar-dasar yang harus dilengkapi. Satu misal ketika kita terkait dengan IT, sekarang server sudah beli, ruangan sekarang hari ini sudah diproses, dan juga sekarang nanti sama tim saya sama Pak Iron dan teman-teman itu mendalami itu dengan sebelum adanya pelaksanaan implementasi dari apa yang disampaikan oleh Pak WR 1. Misalnya contoh itu, terus mungkin ya karena ini sifatnya masih menangkap saya itu masih meraba-raba merujuk itu, tentunya merujuk itu kalau kita berpikir itu tadi ada kebersamaan tadi setara bahasanya Pak WR 1 tadi itu mungkin lebih jelasnya nanti tidak lanjut itu di situ saya akan menindaklanjuti dari apa yang menjadikan satu pemenuhan yang harus kita lengkapi, termasuk legalitas kelembagaan, mulai dari dicontohkan satu tadi alhamdulillah audit keuangan barangkali ini sudah publik, sudah kita siapkan tahun 2019, barangkali masih berlaku. INP bangunan kita sudah ada, dan itu sebagai support data nanti mungkin ditambah lagi dengan kerjasama mulai kita awali barang itu sampai sekarang tetap berjalan. Barangkali itu juga nanti bagian di kerjasama oleh LPK akan menjelaskan. Nah, intinya bagi saya nantinya dibagi kalau di masing-masing bidang nanti tentu ini tidak lanjuti sesuai dengan arahan dari ketua pelaksanaan administrasi institusi yang nanti pakai gitu. Tidak serta-merta saya mungkin ya sebagai pimpinan, barangkali tentu kita juga harus kita sama dalam memenuhi dengan sebuah syarat yang diminta oleh institusi. Saya kira itu pandangan saya dan pendapat saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, jadi ini juga sudah disiapkan beberapa fasilitas untuk nanti pengerjaan DPT. Ruangannya sudah dicarikan ruangan yang nyaman, yaitu di sebelah kantornya Pak Rektor atau di belakang gedung ini. Itu sekretariat IPT, jadi santai kalau itu karena nanti ini sama Pak Rektor langsung. Pak Rektor tidak tapi ya ini ada juga. Itu satu. Terus yang kedua, bahwa kalau kita lihat untuk masa berakhirnya itu bulan Agustus tanggal berapa Pak tadi? Ya sekitar bulan Agustus, maka Bapak Ibu nanti diberikan waktu sampai Januari akhir itu sudah fix ya, untuk dokumen orang perguruan tinggi sendiri IPT, KPT sama LED-nya. Nah, maka jauh-jauh hari ini harus dimamalkan seperti yang nanti katakan oleh Bapak
sebaik mungkin. Kita November, Desember, Januari ada 3 bulan. Jadi Januari akhir nanti kita face, terus ada kajian-kajian, baru kita unggah nanti pada bulan Februari. Nah, tentunya di sini maka kerja tim itu juga harus solid, progresif ya. Terus yang kedua, bahwa panjenengan semuanya dilindungi oleh undang-undang yang sudah nanti di SKK. Segala fasilitas nanti akan mengikuti di situ, termasuk fasilitasnya Pak Hambali. Jadi insya Allah Pak Rektor nanti akan mengawal dan juga akan mendampingi. Bilang aja Pak Rektor, ini kurang nyaman ruangannya udah AC, nanti dikasih AC. Pak Rektor nanti fasilitasnya begini ya. Boleh ya. Jadi yang kami harapkan bahwa tim ini adalah, kata Pak Muda itu tadi, tim pilihan. Saya menaruh harapan yang besar kepada Bapak Ibu semuanya, kami di sini pimpinan, untuk kita bisa bekerja sama. Karena ini bukan pegawainya institusi saja, universitas, tapi seluruh lembaga yang ada itu nanti juga akan bertanggung jawab mengambil peran dalam HIPT. Nah, maka saya harapkan juga dari semua prodi juga harus menyiapkan ya, kelengkapan administrasi masing-masing program studi, baik dan perguruan tingginya. Nah, kenapa di sini tim untuk kajian visi dan misi banyak dekan yang kita masukkan di situ? Karena nanti secara keseluruhan, kalau kriteria 1 itu akan mengawal dari Bapak Ibu yang ada di kriteria 1 itu akan mengawal kriteria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nanti itu yang perlu diperhatikan. Nah, juga memang kemarin kita sudah melakukan kegiatan ISO, dokumen-dokumennya juga sudah banyak yang mendukung untuk kebutuhan IPT. Terus yang kedua, bahwa kita, kalau kita baca di situ nanti seberapa banyak lulusan yang mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini alhamdulillah saja. Saya bilang kompetensi Pak Wahid ya langsung kukur-kukur Bandung ya. Karena kemarin sampai jam 11 malam itu kita masih bekerja untuk revisi. Nah, ini mungkin sudah jalannya. Insya Allah nanti kita targetkan bulan Desember kita sudah mempunyai LSP. Paling akhir bulan Desember itu kita sudah punya LSP. Maka ini sangat mendukung sekali untuk pemenuhan dokumen-dokumen dan persyaratan yang ada di HIPT. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Kami serahkan ke Pak Ketua Panitia. Panitia Pak, kemarin saya protes ini panitia peringatan murid Nabi. Nah, itu kami ke panitia apa? Jadi kalau panitia kan enak. Kalau panitia kan bisa ada seksi konsumsi, kalau tidak ada ya. Moga Pak Deni. Terima kasih disampaikan pada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Wakil Rektor 3 atas salahnya yang telah disampaikan. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa buku pedoman pengelolaan tersebut yang kita distribusikan itu adalah beberapa dokumen yang harus dipenuhi nanti di dalam tim perkriteria itu. Di tim itu mohon nanti dikasih perkode terhadap dokumen yang sudah ada. Misalkan kalau di 1 berarti 1.1. Nah, nanti di pengarsipan dokumen, di bagian pengarsipan pemenuhan dokumen di operatornya juga filenya akan terekam juga sama. Jadi antara link antara yang di versi soft sama versi hardnya itu ketemu nanti. Karena pengalaman dari akreditasi kemarin bahwa kayak psikologi, industri kemarin itu kita harus tunjuk hardnya juga, softnya diminta, hardnya juga diminta. Nah, ini kan kita nggak tahu apakah nanti itu di tahun depan itu sudah luwih, itu juga kita ketersediaannya juga sudah ada. Nah, nanti masing-masing tim tolong dikondisikan bahwa di salah satu anggota tim itu untuk menata dokumennya. Jadi
mungkin kalau zaman dulu yang tim IPT dulu, saya dengan Pak Fahri sama Bu Nur itu katanya cuma kita kelompokkan di meja-meja. Nanti mungkin lebih lagi pengelompokannya bisa lewat melalui melalui soft sama melalui HUD. Nah, perlu saya sampaikan lagi pada Bapak Ibu HOD yang ada di sini jadi bahwa dokumen sebagian sudah kita simpan dalam bentuk soft di LPM. Monggo nanti kalau ada klarifikasi penambahan dokumen atau perbaikan dokumen atau dokumen yang belum ada yang mana itu bisa dicek nanti ke LPM, ke Bu Ama nanti, karena bertindak tim ini sebagai sekretaris nanti bisa dicek karena datanya untuk pedoman masing-masing HOD itu insya Allah sudah ada semua. Mungkin nanti kita klarifikasi apakah pedoman itu yang dipakai ataukah ada perubahan. Terus terkait selanjutnya terkait SOP apakah sudah dilengkapi atau belum. Nah itu memang menjadi PR atau memang ada perubahan dari SOP yang telah dikasihkan sama LPM itu ada perubahan atau enggak. Yang jelas pedoman-pedoman yang ada di HOD semuanya itu sudah ter-SK-kan semuanya. Ya nanti tinggal kemudian makanya saya bilang bahwa sebagian besar dokumen itu ada. Terkait nanti di luaran Tridharma itu yang memang harus diidentifikasi ulang. Ya memang kemarin ya nggak apa-apa kita tarik itu dengan asumsi seperti ini. Memang kita nggak mau terlalu berat nanti di IPT untuk pemenuhan dokumennya. Jadi ini kan kalau sebagian sudah ada, ini tinggal memenuhi kekurangannya saja. Bukan yang sudah ada, yang belumnya banyak. Tapi insya Allah ini sudah adanya lebih banyak mungkin. Kalau saya lihat kemarin memang itu secara sempat arsipkan dalam bentuk PDF. Ya, jadi restra, renov itu sudah ada semua. Terus setiap HOD ada. Terus kebijakan kemarin kurikulum yang terbaru sudah masuk RJKN, sudah SK-nya atau yang lainnya mungkin ya dari kemarin contohnya dari lembaga BSDM ada perubahan itu tidak apa-apa. Artinya kita klarifikasi semuanya. Mungkin dari yang lainnya juga terjadi klarifikasi. Kalau di kerjasama mungkin ada penambahan jumlah kerjasama itu juga kita masukkan. Terus kemarin ada perubahan juga mungkin di bagian keuangan panduan ada pedomannya ada revisi sedikit, nggak apa-apa. Kita ingin menyediakan bahwa dokumen itu dokumen yang paling baru. Biar nanti ketika klarifikasi dari asesor itu sudah tidak terjadi miskomunikasi. Jadi sama-sama tahu apa yang harus disampaikan. Nah itu terkait pedoman itu untuk memudahkan saja. Sekali lagi Bapak Ibu bahwa pedoman pengelolaan ini hanya memenuhi dokumen saja. Ya, memenuhi dokumen saja. Jadi belum kita lakukan penghitungan. Nanti kalau sudah ada baru kita lakukan penilaian oleh kita mungkin nanti diadakan simulasi penilaian apakah bisa mencapai nilai B atau tidak. Nah instrumennya kemarin sudah diotak-atik sama Pak Arif divisi akreditasi. Nanti dari dokumen itu akan ketahuan penilaian itu apakah sudah memenuhi atau menambahi dokumen lagi. Kalau publikasi kemarin kalau di mesin mungkin yang sudah kita akreditasi kriteria 9 yang mesin itu ada beberapa hal terkait jurnal publikasi penelitian dosen, publikasi pengabdian jurnal ke yang dosen, mungkin ada, rata-rata ada. Cuma yang jadi masalah itu apakah ada publikasi antara dosen dan mahasiswa untuk bidang penelitian dan pengabdian. Ya, karena jurnal kemarin sudah ada hitungannya sampai teliti, jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional berreputasi dan sebagainya. Dan nanti kita kalau pemenuhan dokumennya
memang dari sampaikan Pak Asu tadi, kalau Januari sudah fit, bisa kita simulasikan untuk penilaian. Nah, kita akan tahu posisi nilai kita ada di mana. Ya, jadi nanti pemenuhannya bagaimana. Kalau nanti kalau dari ditambah dari Pak Asari ya, ada yang keliru dengan Pak Asarul ya. Pak Asarul nanti mungkin ada gambaran keterangan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait penajaman itu tadi. Yang perlu ditegaskan lagi bahwa pedoman pengelolaan ini hanya untuk memenuhi dokumen yang ada, belum merujuk pada penilaian di IPT-nya. Nanti ada simulasinya dan dokumen apa saja yang harus kita tambahkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi ini kan nanti kan ada Pak Asar tanggal 23-24 ya Pak jawabannya. Jadi dalam seminggu ini mungkin koordinatornya bisa langsung klarifikasi terkait dokumen-dokumen yang ada. Jadi nanti ketika Pak Asar datang, dokumen itu sudah sebagian besar sudah kita siapkan. Yang ada kita dalam seminggu ini mengidentifikasi dokumen-dokumen yang ada di sini. Ya, jadi kalau memang ada disiapkan semuanya posisinya. Yang ada dulu untuk identifikasi dokumen yang dimiliki berdasarkan kriteria masing-masing. Ya, jadi nanti dalam seminggu ini sudah teridentifikasi agar nanti pada waktu Pak Asal datang kita sudah tidak bermodal mentahan, artinya bermodal lawaran ya. Jadi kita sudah ada modal. Begitu juga untuk teknik mesin sama prodi pasca. Monggo nanti Pak Arul ya, yang pasca mungkin sini. Nanti bisa saya kemarin untuk identifikasi dokumennya sudah saya sampaikan ke Pak Kiro. Jadi nanti bisa diidentifikasi di Pak Kiro. Kalau teknik mesin kemarin sudah kita simulasikan terkait penilaian akreditasi prodi. Jadi insya Allah sebagian sudah dokumennya sudah merabat sampai berapa persen itu tadi 60-70. Itu mohon dalam seminggu ini diidentifikasi dan diidentifikasi saja ya, disiapkan saja dokumen apa yang sudah dimiliki. Nanti pas pelatihan kalau waktunya benar-benar seperti disampaikan oleh Pak Asul tadi, hari Sabtu buat IPT, berarti nanti IPT keluar, yang minggu adalah prodi mesin sama pasca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ditanyakan terkait IPT untuk pedoman pengelolaannya atau dan yang lainnya, atau bertanya kepada langsung kepada Bapak pimpinan. Monggo, waktu saya persilakan. Apa sudah cukup? Cukup Pak. Cukup Pak. Itu Mas ini. Ya. Sebelum tanggal 23-24 ataupun Ya. checklist. Ya, checklistnya sebagai dokumen tolong dikondisikan, dikonfirmasi oleh LPM ya. Nanti yang sudah ada punya apa saja. Ya. Itu mungkin sebagian yang silakan. Ya. Ketika Kemarin yang informasi atau apa? ya. Ada dokumen yang bahwasanya tak saat itu kita apa aja yang kurang. Itu sebagai lanjut program kita ke depan. Ya. Berarti dokumen yang sudah tersedia ya, Pak Imron. Hasil masukan dari apa asesor kemarin. Asesor yang mana? Yang IPT dulu. Ya. Kalau yang IPT dulu, ini non sewu Pak Faris sama Bu Nur saya mewakili ya dari tim IPT dulu. Jadi saya kebetulan masuk di situ. Jadi mereka itu di LED-nya di bahasanya kurang ya, bahasa kurang ya. Di LED-nya itu mintanya sikat-sikat. Jadi bahwa
pendidikan dilakukan berdasarkan SK sekian, SK sekian, SK sekian. Jadi lebih berceritanya, kata sambungnya lebih sedikit, tapi mereka lebih banyak konten dokumennya. Ya, makanya nanti digitalisasi di IT database, harapan saya sudah ada. Jadi dulu kalau Prof tanya itu cuma satu, ini ada nggak dokumennya? Ada. Kalau ada lanjut, kalau nggak ada ya sudah tinggal. Karena prinsipnya asesor itu on off. Prinsipnya kalau saya bercanda dengan Pak Imronnya itu kita klasifikasi di informatika itu hanya pakai bilangan biner 1 dan 0. 1 berarti on, 0 berarti tidak ada dokumen. Karena asesor yang di IPT kemarin itu tidak mau diajak diskusi. Kalau diskusi nanti saja, yang penting ada dokumen apa tidak. On off gitu ya. Nah, terkait data-data itu juga memang harus dipersiapkan pengalaman dari kemarin Pak Imron. Jadi posisinya memang data-data kita lemah, memang. Ya, jadi dokumen-dokumen itu memang ada dan tidak ada. Terus terkait visi-visi itu memang ditanyakan per tahap itu. Kalau bahasanya kita kan religius pluralistik. Religius itu bagaimana, pluralistik itu bagaimana, pengukurannya kayak apa, terus pengukurannya pakai kualitatif atau kuantitatif, terus distribusi sosialisasinya bagaimana, terus tingkat pemahamannya pengukurannya pakai apa, akan dikejar terus mereka. Terus implementasi dalam penelitian, pembelajaran sama pengabdian modelnya kayak apa. Terus yang terakhir memang ini yang kemarin itu bahwa dosen itu memang harus punya Google Scholar. Itu sebenarnya itu lebih ke arah repositori pada jurnal-jurnal penelitian, pengabdian sama ini kolaborasi antara dosen sama mahasiswa itu memang nilainya lumayan besar. Kemarin kan repositori terhadap jurnal universitas ya, itu masih bisa kita carikan, bisa kayak di prodi bisa. Tetapi kalau yang IPT itu adalah hasil karya dari dosen sama mahasiswa. Nah itu, ini bedanya yang 7 dengan 9 di situ. Makanya bahasanya kemarin itu ya benar-benar data harus dipersiapkan. Dan kenapa kok kita ambil di awal di bulan Oktober ini supaya kekurangan dokumen dari awal sudah bisa kita lengkapi posisinya. Mungkin seperti itu Pak Imron ya. Ya. Mungkin pengalaman kemarin kita lemah di dokumen memang, ya. Memang terus dokumen yang kita pinjam sebagian ada yang sudah dikembalikan, ada yang belum. Nah ini sangat disayangkan khususnya seperti itu. Tapi kalau masih sudah hard sama soft copy-nya ada, itu akan lebih enak. Mungkin seperti itu Pak Imron ya. Oke. Ada lagi, monggo. Baik Bapak Ibu, jadi saya nambahin. Alhamdulillah ini Pak Ibu saya. Lanjut bro. Apa yang kampus jam 2 atau jam 3. Jadi kalau di sini selesai acara tidak ada masalah ya. Tapi yang terpenting bahwa dalam satu minggu ini silakan nanti Pak Jenny mengadakan koordinasi dengan para panitia dan panitia yang ada di sini diberikan borangnya. Ya. Jadi nanti borang utuh dikasihkan kepada semua panitia kalau bisa. Kalau kita ya yang mewakili di ketua koordinator. Terus nanti orang itu dipreteli sesuai dengan tanggung jawab itu semuanya. Sehingga nanti ketika pas tanggal 23 Pak Asari hadir. Jadi kemarin itu juga dipaksakan sekali. Jadi dengan bahasa memperkosa karena saya minta awal November, bila tidak bisa full sampai akhir November. Akhirnya tadi malam maju, khotbah nikahnya digagalkan karena ada acara khotbah nikah katanya tanggal 23, 24. Nah ini sudah saya kontrak. Saya harapkan nanti tanggal 23, 24 Pak Hambali sarana-prasarannya mungkin kita di sini untuk penyusunan borang. Namun demikian tadi sudah sama dengan Pak Huga, orang harus sudah dipelajari dan juga saya meyakini data yang diberikan oleh Pak Denny ini kan data minimal nanti
Kata maksimalnya akan ketemu ketika kita menyusun borang. Maka borang itu dipelajari oleh Bapak Ibu semuanya, termasuk identifikasi data-data yang dimungkinkan, yang sudah ada dan dimungkinkan belum ada. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini targetnya seperti tadi yang dikatakan Pak Huda, bukan target C lagi, tapi B atau dengan baca kriteria 9 itu adalah baik sekali. Sehingga apapun adanya bahwa kita itu hanya berpikir baik sekali. Jadi nanti ketika pulang ke rumah tanya istrinya, bagaimana Pak? Baik sekali. Baik sekali gitu aja. Itu doa ya. Gimana kabarnya? Baik sekali, jangan baik. Kalau baik nanti tidak baca C. Jadi dia mau kabarnya, oh baik sekali. Jadi itu akan memotivasi kita. Itu ya Pak Amal ya. Monggo kalau memang ada lagi pertanyaan-pertanyaan, cukup. Mas Enfus orangnya sudah hadir. Kalau sudah ya diedarkan biar nanti dapat koin ya, yang menyumbang gitu. Terima kasih itu saja dari saya. Saya mewakili Pak Rektor dan juga Bapak pimpinan yang ada di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya di waktu kita rapat, tapi dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya, saya yakin universitas-universitas yang kita cintai ini semakin lama akan semakin baik kualitasnya dan kuantitasnya, dan itu menjadi harapan kita. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asul atas tambahan informasi datanya. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, maka acara sosialisasi kepanitiaan ini saya tutup. Semoga kita bisa berjalan dan bersemangat untuk memperbaiki dari aktivitas menuju minimal. Dan semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan sampai masa luringnya datang. Ketika dari ini semoga cepat berakhir. Sekian saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak pimpinan, Pak Rektor juga dan jajaran, Bapak Ibu pimpinan atau tim dari panitia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.